Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuesioner tertutup dengan Juan Lazuardo 101 17160 sebagai ketua, Iqbal Atma Mulyawan 101 17124, Hafid Fajar Asidik 101 17131, Nafrizal 101 17139, Aditya 101 17141 akan membahas teknik pengumpulan data dengan kuesioner tertutup dengan judul Pemahaman Mahasiswa tentang Pengetahuan Gunung di Jawa Barat. Baik, sebelum membahas tentang kuesioner tertutup, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kuesioner itu sendiri. Baik, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam metode penelitian yang dilakukan tanpa perlu sumber datanya hadir langsung kepada peneliti. Jadi kuesioner itu bisa dilakukan jarak jauh. Misal saya melakukan kuesioner, sumber data saya berada di Bandung, walaupun saya berada di Kalimantan, itu tetap bisa dilakukan. Salah satu caranya dilakukan dengan Google Form. Nah, kekurangan dan kelebihan dari kuesioner ini, pertama dapat dilakukan banyak sekaligus. Jadi saya bisa menyebarkan untuk 100 responden sekaligus tanpa perlu menunggu responden sebelumnya. Kalau misalnya di wawancara, kita harus menunggu wawancara selesai untuk melakukan wawancara lagi. Sedangkan di kuesioner, kita bisa melakukan 100 kuesioner sekaligus tanpa perlu menunggu yang sebelumnya selesai. Untuk kelebihannya lagi, bisa dilakukan dengan anonim. Jadi, jika ada pertanyaan yang sensitif yang ditanyakan, bisa dilakukan dengan anonim, sehingga dapat menjaga privasi dari sumber data. Nah, kekurangan dari kuesioner kuesioner ini adalah walaupun sudah dilakukan secara anonim, tetap ada kemungkinan sumber data tidak jujur dalam memberikan data. Nah, kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Di sini saya akan hanya menjelaskan kuesioner tertutup. Jadi pada kuesioner tertutup, jenis pertanyaan diberikan kepada responden itu tertutup. Maksudnya tertutup apa? Jadi peneliti sudah menyediakan alternatif jawaban yang disediakan. Contoh, jenis kelamin, laki-laki perempuan, atau misalnya pernah atau tidak, atau di mana Anda tinggal, nanti jawabannya misalnya di daerah Jawa Barat, nanti pilihannya adalah nama-nama provinsi di Jawa Barat. Jadi pertanyaan itu sudah dibatasi oleh peneliti. Contoh lagi, misalnya jenis hewan yang berbahaya yang berada di gunung, nanti akan dibatasi. Nggak semua hewan akan diketik oleh responden, tapi dibatasi dengan misalnya checkbox atau radio button gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Teknik sampling sendiri adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Ya, untuk kelompok kami, populasi yang kami teliti yaitu mahasiswa yang berkuliah di Bandung. Dengan sampel yang akan kami ambil adalah mahasiswa yang memberikan respon terhadap kuesioner. Kuesioner yang tadi adalah kuesioner tertutupnya. Oke, teknik sampling yang digunakan adalah sample random sampling yang bisa juga disebut dengan pengambilan sampel acak sederhana. Yang dimana penarikan sampel ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Contoh sederhananya adalah pengambilan sampel dengan sistem undian. Misal dari sebuah kotak yang berisi 100 buah kelereng dan ingin diuji ketahanannya terhadap suhu, yang dibutuhkan hanya 30 sampel. Maka yang dilakukan adalah membuat undian pertama untuk mengambil sampel pertama, dan setelah undian pertama terambil, maka sampel dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden tetap ada. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini kami sebagai tim peneliti membuat kuesioner tertutup ini supaya kami dapat mengetahui seberapa besar pemahaman para responden terhadap pengetahuan pendakian, sehingga kami bisa menyesuaikan proyek untuk meminimalisir kecelakaan saat melakukan pendakian pertama mereka.
Oke, dari hasil kuesioner yang di bawah ini didapatkan melalui kuesioner tertutup ya, dengan menggunakan Google Form selama 3 hari yang disebarkan melalui media sosial, terutama orang-orang yang kami kenal dari kami berlima. Dari kuesioner tersebut kita mendapatkan 40 responden. Nah, dari sini kita tahu bahwa 90% responden kami berusia 17 sampai 21 tahun, yang dimana itu merupakan rata-rata umur untuk mahasiswa. Oke, pada pertanyaan kali ini kami ingin mengetahui apakah responden pernah mendaki atau belum, karena jika walaupun mereka paham secara teori cara-cara untuk mendaki gunung, apa saja yang diperlukan, tapi hal itu masih dirasa kurang jika mereka memang belum memiliki pengalaman dalam mendaki, karena memang gunung-gunung di Jawa Barat bisa dibilang cukup membutuhkan pengalaman ekstra. Nah, dari data yang kami dapat pada pie chart tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 37,5% mereka belum pernah mendaki. Sisanya sudah pernah mendaki, walaupun ada yang 1 kali, ada yang 2 sampai 3 kali, ada yang 4 sampai 5 kali. Di sini dapat dilihat bahwa sebagian besar mereka sudah pernah mendaki, yaitu diakumulasi dari 20%, 32,5%, dan 10%. Walaupun dari akumulasi tersebut memiliki variasi jumlah pendakian yang berbeda-beda. Pada pertanyaan berikutnya, kami ingin mengetahui apakah mereka dapat memasang tenda atau tidak, mengingat gunung-gunung di Jawa Barat memiliki suhu yang cukup dingin. Jadi tenda merupakan komponen yang penting untuk mendaki. Nah, dilihat bahwa sebanyak 57,5% mereka dapat memasang tenda, artinya sudah bisa dibilang mayoritas, mostly of them, mayoritas dari mereka memang sudah bisa memasang tenda, dan itu merupakan nilai plus bagi pemahaman mereka terkait pendakian di gunung. Di sini kita menanyakan bagaimana cara membuat kompor darurat, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi di gunung seperti apa, entah itu hujan atau apa. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa yang mengetahui bagaimana cara membuat kompor darurat, yaitu sebanyak 52,5% mahasiswa mengetahui, sedangkan 47,5% mahasiswa tidak mengetahui bagaimana cara membuat kompor darurat. Nah, lalu di sini kita menanyakan bagaimana cara mengatasi hipotermia. Kenapa kita menanyakan hal ini? Karena di gunung itu sangat dingin. Rata-rata jika kita ke gunung, suhu yang kita dapat bisa di bawah 15 derajat. Nah, sedangkan di sini kita menanyakan ada beberapa mahasiswa yang tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi hipotermia tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tahukah Anda berapa liter minimal carrier bag yang dibutuhkan untuk pendakian selama 3 hari? Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tahukah responden mengenai kecukupan tas carrier untuk membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk 3 hari pendakian. Dari data yang didapat, masih banyak responden yang tidak mengetahui berapa minimal carrier bag yang harus dibawa untuk pendakian 3 hari. Di sini terlihat jelas bahwa 67,5% belum mengetahui, dan untuk 17,5% sudah mengetahui minimal tas carrier yang dibawa untuk perjalanan 3 hari itu adalah 60 liter. Next, pertanyaan selanjutnya. Tahukah Anda seberapa banyak air yang diperlukan dalam 2 hari pendakian? Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tahukah responden mengenai kecukupan air yang diperlukan dalam 2 hari pendakian. Dari data yang ditampilkan, masih banyak responden yang tidak mengetahui berapa minimal air yang harus dibawa untuk 2 hari pendakian. Dan untuk 40,5% sudah menjawab bahwa mereka mengetahui berapa minimal air yang diperlukan untuk 2 hari pendakian.
pada chart yang di atas tentang alas kaki untuk pendaki, ternyata sudah banyak dari responden yang mengerti standar keamanan pada kaki untuk melakukan pendakian. Memang dalam pendakian itu sangat penting untuk menggunakan safety boots karena dapat melindungi kaki kita dari cedera seperti terkena benda-benda tajam yang ada di sekitar. Sedangkan pada chart di bawah tentang bahan celana yang tidak baik dipakai saat pendakian, lebih dari 50% dari responden mengerti bahwa celana yang tidak baik dipakai adalah celana jeans dan celana bola. Karena dari pilihan di bawah yang direkomendasikan untuk digunakan saat pendakian adalah celana kargo karena mengingat bahannya yang cukup tebal sehingga dapat melindungi kaki bagian atas dari benda-benda di sekitar. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, tahukah Anda berapa rata-rata suhu di puncak gunung saat malam hari di Jawa Barat? Ya, sebenarnya untuk suhu itu relatif. Kebanyakan tuh di Jawa Barat rata-rata tuh di bawah 15 derajat. Nah, tapi tergantung pada musim. Biasanya pada musim kemarau tuh bisa di atas 15 derajat. Nah, pada data yang kami dapatkan, sebanyak 40% orang tidak tahu suhu di Gunung Jawa Barat itu bagaimana. Nah, dan 52,5% menjawab 13 derajat sampai dengan 15 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan bahwa cukup banyak orang yang tahu suhu di Gunung Jawa Barat itu sedingin apa. Oke, pertanyaan berikutnya, manakah hewan berbahaya yang ada di Gunung Jawa Barat? Di sini kami mendapatkan 39 responden. Sepertinya satu orang tidak menjawab karena tidak tahu, mungkin karena tidak ada pilihan tidak tahu di sana. 66% orang menjawab babi hutan. Sebenarnya memang betul di Gunung Jawa Barat itu lebih banyak babi hutan sebagai hewan berbahaya di sana. Nah, ada yang menjawab macan tutul 30,8% itu salah besar karena macan tutul di Jawa tuh hewan yang dilindungi, jadi tidak mungkin ada macan tutul liar di Gunung Jawa Barat. Lalu ada sekian persen yang menjawab domba, yang ya sepertinya hal yang tidak mungkin. Oke, manakah gunung yang cocok untuk pendaki populer di Jawa Barat? Ya, dari jawaban yang kita dapat, sebanyak 32,5% tidak tahu, dan yang lainnya menjawab gunung-gunung yang kita beri. Nah, sebenarnya gunung di Jawa Barat itu cukup ramah ya. Tapi dari yang kami lihat, orang lebih memilih Gunung Papandayan. Yang notabene itu memang gunung yang cukup mudah untuk didaki di Jawa Barat ini. Kita bisa menyimpulkan dari hasil kuesioner yang kita buat bahwa sebagian besar mahasiswa di Bandung sudah memahami pengetahuan umum tentang pendakian. Dan ada juga beberapa mahasiswa yang belum mengetahui bagaimana cara kita mendaki gunung. Karena dengan kuesioner ini kita bisa meminimalisir kecelakaan saat melakukan pendakian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.